DSC sendiri berdiri itu Agustus 2020. Kami mencoba membuat istilahnya alternatif kegiatan. Minimal anak dalam satu hari dia 3 jam tidak memegang HP, bisa tidak sih? Saya mengenal panjat tebing atau climbing ini dari usia 5 tahun. Sekolah, pula latihan lagi. Begitu sampai separuh hidup saya, Om. Tahun 2000 dapat perak, 2004 perunggu, dan 2008 baru diberi medali emas. Ketika di panjat tebing, diri saya itu punya kemerdekaan untuk berproses, melakukan segala sesuatu. Kalau kamu ngelatih, gimana caranya meninggalkan sesuatu yang baik, yang dihadapkan dengan pemerintah punya aturan yang secara masif dilarang mengadakan kepelatihan. Selamat datang lagi di program Konkret Yuk, Komunitas Kreatif Purwokerto. Hari ini kita kedatangan 2 orang pemanjat tebing top Banyumas yang saya sudah kenal lama, yang juga mengelola sasana latih olahraga memanjat tebing di Purwokerto. Nah, sasana latih ini menyediakan pelatihan bagi mulai dari anak-anak sampai usia dewasa, memanjat tebing, tenis meja, dan juga bela diri taekwondo. Nah, kita akan bincang-bincang dan kupas ini sasana latih apa ini yang hari ini mereka datang. Kita kedatangan Mas Dharma Wahyu, ya, Mas Wiwit, Mas Ari Purnomo, ini coach ya. Selamat datang di Serayu nih. Selamat datang. Nah, ini sasana latih namanya DSC, Dynamic Sport Center. Ini idenya dari mana kok Anda berdua mau-maunya bikin tempat latihan memanjat? Kan ada tuh sebenarnya di GOR ya, atau di Mapala-Mapala. Nah, ini idenya dari mana ini? Mungkin Mas Wid dulu nih cerita. Siap. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalan, nama saya Dharma Wahyu, biasa dipanggil Wiwit. Kebetulan saya sebagai owner di Dynamic Sport Center, yang mana Dynamic Sport Center awalnya itu karena kalau disingkat itu DSC. Sempat juga dulu flashback sedikit mau fokus di climbing saja. Kalau di climbing itu sebenarnya masih bisa masuk Dharma Sport Climbing. Dharma Sport Climbing, ya. Dari namanya ya. Iya. Tetapi karena waktu itu saya melihatnya bahwa kayaknya tidak satu cabur saja. Saya masih bisa mengembangkan yang lain, akhirnya saya ambil nama Dynamic Sport Center. Dynamic sendiri itu lebih kepada saya mengibaratkan olahraga itu dinamis. Jadi bisa dikatakan lentur, bisa dikatakan naik, bisa dikatakan turun, ataupun stagnan. Jadi kita berusaha bahwa olahraga itu pastinya semakin ke depan pasti akan semakin berkembang. Artinya berkembang dalam artian ilmu-ilmunya juga akan terbarukan, sarananya juga akan terbarukan, bahkan sampai SDM-nya juga pasti akan terbarukan. Itu yang akhirnya menjadikan kita DSC kita coba kita buat. DSC sendiri berdiri itu Agustus 2020. Oh, masih baru berarti? Masih baru, 2020 masa pandemi. Lah, berkaitan dengan pandemi itu sudah tentu waktu itu saya dengan Coach Ari, karena kebetulan saya dengan Coach Ari itu satu desa. Berangkat dari satu desa, teman kecil bermain. Kemudian akhirnya berkembang, kita mengikuti olahraga namanya panjat tebing atau climbing. Nah, itulah dari DSC itu awal mulanya yang kami coba pikirkan adalah pada masa pandemi itu banyak anak-anak yang sekolah aja gadget, kemudian ketemu dimanapun saya melihat pasti anak pegang gadget. Jadi kami melihatnya bisa nggak ya kalau
kami mencoba membuat apa ya istilahnya alternatif kegiatan. Alternatif kegiatan. Iya betul, alternatif kegiatan yang mana minimal anak dalam satu hari dia 3 jam tidak memegang HP, bisa tidak sih? 3 jam tidak memegang HP. Iya betul. Jadi ide awalnya itu. Ide awalnya begitu. Iya. Apa ya, bentuk pengalihan perhatian ya. Betul. Supaya tidak melulu pegang HP. bahan nggak ngapa-ngapain. Nah itu dari posisi nggak ngapa-ngapain itu akhirnya kami mencobanya bahwa dengan tidak memegang HP setidaknya kami bisa mencoba mengembalikan ruang bermainnya anak-anak yang seperti pada zaman saya. Ruang bermain. Iya, karena ketika sudah zaman saya merasakan bahwa pulang sekolah ketemu anak-anak, nanti sore sepak bola ya. Oh iya, oke siap. Nah, atau main ke kali atau apa mandi di kali, layangan atau main kelereng. Nah, itu semuanya tanpa HP pun kita samper-samperan satu dengan yang lain. Nah, dari situ akhirnya gimana kalau kita bikin ruang bermain untuk anak-anak. Dari satu pengalihan kegiatan dari memegang HP supaya bisa beraktivitas di luar memegang HP. Ada aktivitas fisik. Ada aktivitas fisiknya. Karena kami secara nggak langsung kepinginnya ada pertumbuhan dan perkembangan anak-anak itu tidak hanya dari sisi otak sebelah kiri aja ya, tapi motoriknya tetap coba kita kembangkan. Siapa tahu ke depan si anak ini memang punya peluang untuk berkarya di bidangnya itu. Nah, begitu Om. Jadi satu itu untuk mengalihkan anak dari kegiatan memegang HP menjadi kegiatan fisik atau motorik. Yang kedua, memberikan ruang bermain. Ya, ruang bermain, ruang aktivitas yang mana coba kami konsepkan DSC itu karena jauh dari keramaian, kami masih bisa memantau dimanapun anak itu berada, kami masih bisa memantau. Oke. Begitu, Bu. Jadi ini kegiatan bermainnya sebagian besar memanjat tebing. Sebagian besar memang memanjat tebing, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa karena kami pastinya setiap 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali kami sering ngadain kalau di sekolah ada outing kelas, lah kita ada outing activity. Outing activity. Nah, kembali lagi dulu sebentar. Ini bicara memanjat tebing nih. Memanjat tebing ini kan sekarang sebuah olahraga yang tren ya. Apalagi kemarin baru Olimpiade kita dapat emas nih di jalur speed. Nah, sebenarnya Anda ini kan pemanjat tebing speed ya. Coba nih perlu dijelaskan nih. Sebenarnya karena saya menarik ke belakang bahwa kenapa mayornya, kenapa sebagian besarnya adalah kegiatan memanjat tebing, tentu ini kan pasti pemanjat tebing semua. Iya, betul. Jadi betul, ya. Sebenarnya Mas Wid ini siapa sih? Kok tiba-tiba jadi pemanjat tebing, terus bikin usaha seperti ini, teman bermain juga memanjat tebing juga ini. Coba ceritakan nih, Mas Wid ini sendiri dulunya sebagai atlet mengenal manjat tebing dari usia berapa dan prestasinya apa saja? Baik. Ya flashback kalau dari pengalaman saya bahwa saya mengenal panjat tebing atau climbing ini dari usia 5 tahun. Dari 5 tahun? Ya, karena kebetulan kakak saya itu mengenalkan di lingkungan kami kebetulan ada satu klub dulu namanya Target, Om. Nah, Target itu yang mengenalkan saya untuk ikut ambil bagian dalam olahraga panjat tebing. Karena kakak saya kan tidak mengizinkan saya untuk naik gunung. Nah, dari tidak mengizinkan dari naik gunung, udah kamu ikut manjat aja. Ya sudah, akhirnya saya mengikuti saran kakak saya manjat dan jujur aja hampir sebagian masa kecil saya karena menjadi olahragawan istilahnya tidak punya ruang bermain yang cukup luas. Karena aktivitasnya pulang sekolah, sore latihan, pagi latihan, sekolah, pulang, latihan lagi. Begitu
sampai separuh hidup saya Om. Oh, jadi Separuh hidup saya mengenal 5 tahun, berhenti total sebagai olahragawan itu. ketika usia 27 tahun. 20 tahun. Menikah ya? Enggak, Menikah belum. Menuju menikah. Ya, jadi 27 tahun mungkin banyak yang bilang emang masih usia produktif atau apa, hanya waktu itu karena capaian target pribadi saya sudah tercapai. Karena pada waktu itu orientasi saya kepingin menjadi juara di kejuaraan di Indonesia yang paling tinggi. Kejuaraan di Indonesia yang paling tinggi. Itu apa adalah ya? kan olahraga nasional. Oh, Multi event. PON pernah tampil. Pernah tampil. Iya. Dan medalis. Medalis 3 kali ikut PON. Wis. PON 2000 dapat perak, 2004 perunggu, dan 2008 baru diberi medali emas. Emas di 2008. 8. Gitu. Keren, Dan itu juga istilahnya kalau dibilang bejo, ya semua usaha pasti tergantung di atas ya Om. Ya, betul. Cuma dari situ akhirnya saya diberi kemudahan lagi. Oh, Dari manjat, meraih medali emas di PON, oke. diberi pekerjaan juga Om. Oh, Ya, jadi diberi pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil. PNS. Ya, dan kemudahannya itu kebetulan disesuaikan dengan domisili saya pada waktu itu. Banyumas. Akhirnya saya kembali ke Banyumas dan saya bekerja pada waktu itu sebagai PNS, dan dari situ muncul tadi wacana untuk membuat DSC. Karena saya melihat diri saya sendiri ketika saya sudah memperoleh apa yang saya dapatkan, alangkah baiknya kalau saya bisa berbagi. Menularkan itu ke generasi. Iya, siapa tahu mimpi saya kepinginnya ada junior saya prestasinya bisa melampaui saya. Kepinginnya begitu. Nah, Mas Ari nih, ini usianya nggak terpaut jauh sebenarnya ya sama Mas Wid. Seberayan. Karena teman kampung ya, Iya. gitu. Apa yang membuat Mas Ari sendiri tiba-tiba mau ini nekunin manjat tebing? Kalau Mas Wid tadi kan cerita dia lingkungannya nih. Ya. Nah, biasanya kan lingkungan menulari lingkungan juga. Nah, apa yang bisa cerita sedikit? Karena Mas Ari ini kan pelatih nih kan. Iya betul. Berbanding terbalik sama Mas Wiwit ya. Oh. Kalau saya itu walaupun temen main dari kecil, tapi bener-bener gabung dan ikut panjat tebing setelah SMA. Malah setelah SMA. Oke. Apa itu motivasi? Jadi kalau bisa dibilang telat untuk menekuni olahraga panjat tebing, apalagi fokus sampai ke Sejak prestasi dini gitu ya. itu telat. Tapi memilih akhirnya untuk tetap di panjat tebing karena ketika di panjat tebing kayaknya itu diri saya itu punya kemerdekaan untuk berproses, melakukan segala sesuatu tanpa harus istilahnya kalau ya maaf karena yang saya kenal klub panjat tebing ya, bukan Mapala. Jadi di dalamnya itu nggak ada aturan-aturan yang saya harus seperti ini, ada senioritas dan sebagainya. Ada pendidikan dasar. Kita nggak mengenal itu. Oke. Just fun, datang, ikut latihan, hore-hore. Dan akhirnya 2004 atau 2005 itu sempat ada salah satu senior, namanya Sobihin, saya sebutkan namanya Sobihin atau akrab dipanggil Totong. Itu kata-katanya yang sampai hari ini saya ingat itu, jangan cuma atlet yang bisa sampai nasional. Kalau bisa di Banyumas ada yang bisa sampai ke nasional tapi bukan jalur atlet. Oh, tidak hanya menjadi atlet. Apa berarti pelatih? Nah, di situ kan banyak pilihan di panjat tebing. Ada wasit juri, ada pembuat jalur, ada pelatih. Nah, awalnya sebelum jadi pelatih saya menekuni di pembuat jalur. Nah, setelah menekuni pembuat jalur, jalan-jalan di Indonesia, ketemu berbagai macam referensi lah, ketemu orang yang lebih dulu senior, berbagi pengalaman, sharing dan sebagainya. Akhirnya, oh ternyata melatih juga asik. Akhirnya
iseng-iseng belajar ngelatih, belajar dunia kepelatihan. Sejak tahun berapa tuh? Terjun di kepelatihannya? Mulai terjun di kepelatihan 2006. 2006, cukup lama. 2006 itu udah dapet tawaran kontrak dari Indramayu. Itu ngelatih Indramayu untuk Porprofnya Jawa Barat. Nah, itu karir pertama kali saya di kepelatihan. Karir pertama. Setelah itu 2009 bantu di Banyumas, 2013 di Banyumas, 2012 bantu Jawa Tengah. Dan akhirnya bisa mendapatkan license sendiri di kepelatihan dan akhirnya bisa membuktikan diri untuk megang satu tim yang bisa sampai ke PON, akhirnya mendapatkan sesuatu yang menjadi mimpi bersama. Tantangan saya waktu itu juga dari beliau, Mas Wiwit. Pokoknya kalau kamu ngelatih, gimana caranya meninggalkan sesuatu yang baik. Meninggalkan cerita yang baik. Meninggalkan catatan yang baik. Nah, itu bagi saya secara pribadi saya coba ya bahasanya saya pegang teguh gitu. Ya, akhirnya bisa membuktikan itu dengan satu, ya yang namanya konsisten itu mahal ya Om. Iya, betul. Konsisten, terus berusaha off the recordnya, off the tracknya gitu, sehingga tetap di jalur, tetap di jalurnya. Pokoknya kebetulan waktu itu juga masa pandemi, waktu ke Lombok gitu kan, latihan TB yang dihadapkan dengan pemerintah punya aturan yang secara masif dilarang membuat keramaian, dilarang mengadakan kepelatihan. Dilema mempersiapkan tim dan sebagainya, tapi karena kita fokus, kita konsisten, akhirnya terbukti di PON Papua. Saya secara pribadi bawa tim bisa, alhamdulillah bisa punya prestasi. Ada goalnya, ada prestasi. Ada goals yang bisa didapat. Nah, sekarang kembali ke DST-nya lagi. Nah, ini di DST sendiri sebenarnya dari cerita pengalaman Anda berdua, konsep pembinaannya yang diraih mau bagaimana ini sebenarnya? Anak-anak, dewasa, ataukah mereka memang berlatih untuk menjadi atlet berprestasi, ataukah memang sebenarnya dikembali ke ide semula sebagai pengalih perhatian dari dari gadgetnya mereka itu? Iya. Ownernya dulu, saya jawab dulu ya. Ownernya dulu. Kalau ini menarik ya, karena di sisi lain pastinya kita sama-sama tahu bahwa olahraga panjat tebing itu dominasinya yang akan diingat pasti olahraga orang dewasa. Ya, apalagi dan khususnya mahasiswa. Pasti akan bercerita tentang pecinta alam. Betul. Di mana di situ edukasi dan petualangan, rekreasi menjadi satu. Iya. Betul. Nah itu, dan di situ dari tiga itu kami mencoba lebih spesifik lagi. Spesifik dalam artian memang kami menambahkan ada poin 4 dan poin 5. Poin 4 dan apa itu? Poin 4-nya itu yang kalau saya bisa menyampaikan bahwa coba kami kenalkan itu yang pertama adalah bahwa olahraga panjat tebing itu tidak hanya untuk orang dewasa. Tidak hanya untuk orang dewasa, tetapi anak-anak juga bisa beraktivitas dengan aman dalam olahraga tersebut. Setuju. Dan itu saya lebih cenderung bahwa dengan anak-anak belajar panjat tebing itu banyak hal yang bisa diambil dari pelajaran memanjat itu. Dari misal satu, si anak pasti akan belajar namanya daya juang. Daya juang, kemudian percaya diri, karena mengalahkan yang takut ketinggian terus menjadi berani. Betul. Kemudian dalam memecahkan suatu masalah pasti akan melihat 3-4 langkah ke depan. Itu yang dalam panjat tebing itu ada ya? Ada. Itu diajarkan untuk seperti itu. Yang
lainnya pastinya sehat sudah pasti. Iya, ya, otomatis. sudah pasti. Itu dan dari 4 sasaran itu memang ada goalnya memang di prestasi. Tetapi Goalnya di prestasi. ya, tetapi belajar dari kemarin kita melihat di Olimpiade, setelah Olimpiade itu selesai, ternyata itu ada Paralimpik. Iya. Nah, Paralimpik itu Games. juga dari saya sendiri melihatnya, kayaknya menarik. Menariknya kenapa? Karena itu secara tidak langsung akan mengubah cara pandang masyarakat. Ya. Walaupun dengan kita raihan medali emas di Olimpiade kemarin, itu sudah mempertegas Betul. bahwa cabur panjat tebing itu berpotensi. Itu sudah mempertegas. Tetapi dengan adanya Paralimpik, itu akhirnya membuka dari pemikiran saya bahwa ini kayaknya bisa loh kalau seandainya coba dikembangkan untuk teman-teman atau kawan-kawan kita yang disabilitas. Karena memang tidak semuanya dilakukan oleh mereka, tetapi pastinya akan disesuaikan dengan nomor-nomor yang paling memungkinkan. Betul. Dengan melihat Olimpiade itu kemarin sudah mulai dikenalkan namanya yang tunanetra ya kalau tidak salah, sama yang Daksa. tunadaksa Iya. itu. Iya. Nah itu juga saya melihatnya iya ya, karena pandangan saya sebagai pernah menjadi waragawan, dulu yang saya ingat itu satu senior kita ya, dari Solo itu, namanya Mas Sabar Kelowor. Ya itu. Sabar Gorki. Iya, Sabar Gorki itu yang nyuwun sewu, mohon maaf itu kaki satunya nggak ada, tetapi dia bisa melakukan aktivitas panjat. Dan saya juga melihat peluangnya ketika sudah Paralimpik, sekarang juga pemerintah sudah tidak membeda-bedakan. Betul. Itu yang akhirnya menjadikan kita selaku owner, pastinya ini suatu saat akan saya coba kembangkan. Tetapi kalau dari DSC sendiri untuk cabang panjat tebingnya sendiri, memang kami cenderungnya lebih kepada pembinaan yang usia muda, anak-anak. Karena saya percaya bahwa dengan usia muda, anak-anak lebih mudah dibentuk. Kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi ini seperti pondasi. Pondasi, ya. iya. Nah ini Ketika bicara menarik pondasi, ini Coach Ari nih, ini Iya. arahnya Coach Ari nih. Coach itu tadi disebutkan kan Paralimpik ya. Saya kemarin sempat nongkrong, ada itu beberapa anak-anak autis ya, dan berkebutuhan khusus ya. Nah itu apa tantangannya Coach untuk berlatih di DSC dengan klien ya atau anak-anak yang berkebutuhan khusus itu, apa yang perlu disiapin gitu? Yang jelas, yang pertama tim pelatih harus riset dulu ya, riset tentang subjeknya, subjek yang nantinya akan dilatih, itu berkebutuhan khususnya dalam hal apa, kan itu. Sehingga nantinya kita punya metode untuk menjalin komunikasinya dulu, karena yang paling penting kan itu. Bagaimana cara melatih kalau kita punya keterbatasan di persoalan komunikasi? Iya, itu akan menjadi PR terbesar malah. Nah, ketika sudah kita riset, ternyata anak ini bisa mendengar tapi susah ngomong. Itu berarti cuma bisa kita komunikasi seperti biasa, hanya saja mungkin bisa lebih pelan atau mungkin lebih jelas. Yang jelas pertama memperbaiki komunikasinya dulu. Bagaimana kita menjalin komunikasi dengan subjek. Setelah itu treatment yang paling gampang pertama kali untuk anak-anak berkebutuhan khusus adalah kita cari tahu kesukaan mereka. Menurut saya ya, karena saya sudah berapa kali nemenin anak-anak berkebutuhan khusus untuk mencoba melakukan aktivitas dan kegiatan memanjat. Kalau mereka suka warna orange misal, kita carikan chalk bag, tempat magnesium yang warna orange. Magnesium ini ya. Nah, kita kasih ke mereka, jadi mereka ketika sebelum manjat, mereka akan lihat warna oranye itu terus mau manjat. Nanti kalau dikasih chalk bag warna hitam, mereka nggak mau manjat.
cukup melelahkan juga sebenarnya. Iya, tapi ya itu tantangannya seperti kalau untuk nanti ke depan DSC akan bisa dan membuka peluang untuk olahraga panjat tebing yang berkebutuhan khusus untuk Paralimpiknya. Kalau saya juga merasa tertarik. Tetapi itu juga ini tetapi itu menjadi PR bersama untuk bagaimana kita coba meletakkan ini sebagai proses yang nantinya ke depan akan digodok dulu. Oke. Nggak serta-merta ayo tapi ayo tanpa persiapan. Kan percuma gitu. Betul. Jadi pertama ya itu tadi untuk fondasi paling awal untuk istilahnya untuk membuka dengan orang berkebutuhan khusus. Saya rasa yang jelas kita harus tahu cara berkomunikasinya, Pak. Oh. Nah, ini ngomong-ngomong nih, di DSC sendiri untuk anak-anak mulai boleh latihan memanjat sebenarnya dari usia berapa nih? Mulai boleh ya. Gitu. Karena kan bicara perkembangan struktur tulang anak kan ada batasannya. Ada mulai batasnya untuk mengenal olahraga terbilang olahraga memanjat kan olahraga ekstrim ya. Nah, ini di DSC sendiri membuka untuk berlatih latihan untuk anak-anak dari umur berapa diperbolehkannya gitu? Di awal pertama kali DSC buka di tahun 2020 ya, Mas Wid ya. Betul. Itu kita membatasi minimal usia 7 tahun. 7 tahun. Ya. Oh, karena berdasarkan dengan perkembangan struktur antropometri calon atlet lah katakanlah gitu, karena kita tetap risetnya dan edukasinya juga dari ilmu kepelatihan itu sendiri, sehingga kita nggak serta-merta kayak sembrono atau tanpa harus ada acuannya untuk ya sudah siap umur berapa aja boleh kan nggak gitu juga. Tetap ada batasan tetap ada batasan dilakukan di situ. Dari mulai 7 tahun. Mulai 7 tahun. Tetapi karena peminatnya banyak. Mulai tahun 2022, 2023 kemarin itu akhirnya yang usia 6 tahun boleh. Oke, stop dulu perbincangan, kita hentikan dulu, masuk ke perbincangan kedua. Goalnya apa nih, Mas Iwit? Anda membangun DSC ini, anaknya masuk ternyata nggak tertarik. Yang tertarik orang tuanya. Trial dulu nggak masalah. Nah, nanti setelah sekali 2 kali ternyata mereka berminat, cocok, nah langsung hubungi owner. Oke.